Hey everyone, this is my very first video in my YouTube channel. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu kalian cara aku nyatet catatan materi sekolah. Tapi versi BDR ya, soal tatap muka belum kan. And this is actually my first year in high school. So starting off by setting my desk just to keep me comfortable, I guess, supaya nyaman aja pas nyatet. Di sini ngeset lampu pakai lampu meja warna kuning. Karena nge-shootnya malam jadi pakai lampu kuning. Di sini tuang air biar gak dehidrasi. Harus minum guys, minum yang banyak tiap harinya supaya konsentrasi juga pas nulis. Nah di sini baru pertama kali juga nyatet di binder, karena biasanya nyatetnya tuh di buku tulis kan per mata pelajaran. Nah di sini iseng-iseng aja sih buat simulasi aja. Karena biasanya kalau misal lagi niat suka ngulang catatan yang ada di buku tulis ke binder. Jadi kalau misal mau ada ulangan atau ujian tuh bisa dibaca lagi dari catatan yang lebih gampang dihafal daripada catatan biasa yang gak ada apa-apanya dan susah dihafal, yang bener-bener textbook. Terus next step adalah kunci rambut. Di sini menurut aku pribadi penting banget sih supaya nggak ganggu kalian pas lagi nyatet. Di sini pakai kacamata, padahal nggak minus nih kacamata radiasi, tapi nggak tahu kenapa dipakai di video itu. Untuk nyatet aku cukup pakai highlighter. Di sini pakai highlighter zebra yang white liner, terus ada Sarasa gel pen warna hitam, terus ada Sarasa multicolored pen sama pentel brush yang di sini aku pakai buat bikin judul. Kertasnya dimiringin supaya lurus dan rapi aja sih nulisnya. As you can see, ini close up look of the pentel calligraphy pen. Ini bagus banget. Sebelumnya aku pernah pakai merek ini. Dan bener-bener bagus ya, tip calligraphy pennya ngebikin jadi tajam dan lebih rapi buat nge-lettering. Terus apa ya, warnanya pigmented. Dan kalau misal di sini aku pakai kertas lustif dari Kokuyo yang kampus ya kalau nggak salah. Ini kualitas kertasnya bagus banget karena nggak gampang nembus ya kalau misal pakai spidol atau pulpen lainnya gitu. Supaya catatannya kesan lebih, I don't know, nambah nilai estetika dan nggak terlalu polos atau ngebosenin. Di sini pakai zebra mild liner yang warna biru di bagian judul atasnya. Nah, some of you guys probably atau mungkin para study grammars ya biasa pakai itu kan ya, subjudul kalau misal di bagian pengertian atau mungkin per poin-poin catatannya. Misal di bagian pengertian teks biografi adalah titik-titik pakai spidol, terus habis itu baru lanjut pakai pulpen untuk pengertiannya. Nah kalau aku sendiri pribadi beda, aku langsung ke pengertiannya pakai tanda tanda panah 2 gitu. Jadi kayak itu udah jadi daily dose symbol atau icon untuk pengertian di setiap catatan. Tujuannya adalah supaya lebih cepat aja sih, lebih cepat catatnya sama nggak terlalu ngabisin kertasnya dengan banyak kata. Di sini aku ada typo ya. Udah biasa. Di sini aku pakai tip X merek, atau should I say correction tape merek Aipulo. Ini udah aku pakai dari zaman SMP juga. Again di sini tujuannya untuk ngirit selayak apa sih bahasanya, kayak semisal alat tulis masih bisa dipakai, ya udah dipakai aja lagi daripada beli baru terus yang lamanya dibuang walaupun masih bisa dipakai. Jadi aku selalu beli refillnya sih setiap kalau udah habis. Dan refillnya pun gak cukup satu, karena aku termasuk orang yang tip access sering banget dipinjam, sehari itu bisa berkali-kali dipinjam sama satu kelas. Tadi udah close up bagian pengertian itu ada tanda titik 2 untuk bagian contohnya. Daripada menggunakan kata contoh atau dapat dimisalkan, mendingan pakai tanda titik 2 yang kayak gitu. Nah itu yang ada U sama garis miring itu untuk ya guys, aku singkat. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri bagian subjudul ciri-cirinya. Apa sih bahasanya subjudul ya? Nggak tahu deh. Pokoknya bagian poinnya lah ya, poin materinya. Aku pakai
pulpen Sarasa yang multicolored pen warna biru supaya cocok aja sama tema warna di notes yang aku lagi bikin di sini. Untuk poin-poinnya aku pakai tanda strip biasa sih, kecuali kalau di buku tulis aku kadang suka make yang garis terus dikasih strip-strip gitu. Ntar ada aku kasih contohnya. Untuk catatan yang biasa aku pakai pas BDR hari-hari. Kalau ini kan bagian versi niatnya ya, ada lagi yang bagian khusus di buku tulis. Dan I must say pulpen sama grip, cara kita megang pulpennya tuh sangat ngaruh ke tulisan kalian sendiri. Di sini karena tulisan aku cukup kecil, aku lebih milih pulpen yang lebih tebal dan pigmented daripada pulpen yang tipis dan ngebikin tulisan aku berantakan. Kan aku pernah pengalaman pas zaman SMP aku pakai pulpen Pilot Jetstream, itu pulpen tipis banget kan, karena aku milihnya yang 0,5, walaupun sebenarnya yang lebih tebal itu lebih enak sih. Jadi kayaknya mau coba-coba mungkin lain kali. Dan kurang lebih itu aja sih catatannya kalau misal dari binder. Nah sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian catatan hari-hari aku pas BDR. Kurang lebih minimalis gini sih, nggak pakai lettering supaya ngehemat waktu juga. Karena rata-rata catatan yang aku taruh di buku tulis ini biasanya untuk tugas di foto, jadi mesti gercep gitu deh nulisnya. Jadi palingan cuman pakai yang Sarasa multicolored pen biar ada warnanya dikit, dan mungkin post-it notes buat poin yang mungkin gak muat di satu halaman gitu. Nah kalau ini tugas. Kalau tugas aku bener-bener gak ada apa-apanya sama sekali, gak ada warnanya sama sekali, bener-bener pakai pulpen hitam semua. Dan ya itu aja sih. Hopefully this video is going to be very useful buat kalian semua yang mungkin pengen improvisasi tulisan kalian ataupun pakai teknik yang aku pakai, atau juga ganti cara atau style kalian dalam take notes gitu. And don't forget to like, comment, and subscribe, and turn on my post notifications supaya gak ketinggalan video yang aku upload di hari kedepannya. And I'll see you guys on my next video. Bye everyone, thanks for watching.